Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu kabarnya? Baik ya? Baik, Bu. Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah. Sebelum pertemuan kita mulai, kita berdoa dulu ya supaya diberi kelancaran oleh Allah. Ya, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah ibu-ibu, Allah telah mempertemukan kita di tatap maya ini untuk menjelaskan program jari matika ya dan tahfidnya. Saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih pada panjenengan semua yang telah memberikan kepercayaan kepada kami ya, pada kami untuk apa putra-putrinya di Gulawentah di sini walaupun hanya sebentar cuma 1 jam waktunya ya durasinya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan bersama ini bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas dan sekaligus anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, Amin ya rabbal alamin. ibu-ibu perlu saya sampaikan sebelumnya tentang latar belakang saya, kenapa kok apa greget ingin apa menggulawata membersamai anak-anak ini agar mereka menjadi anak yang cerdas ya. Karena di lapangan itu dari pengamatan saya selama jadi guru ini itu dalam hal berhitungnya itu banyak anak yang masih lemah dalam berhitungnya ya, penjumlahan itu masih kesulitan lebih-lebih setelah dilandanya COVID COVID ya, setelah COVID itu anak-anak seperti blank. Kemudian yang kedua apalagi dalam hal menghafal surat-surat pendek mereka juga apa sedikit ya yang menghafal, paling menghafalnya hanya surat-surat pendek itu sehingga saya dengan Pak Rubintar selaku manajernya manajernya Pak Rubintar itu berkeinginan untuk mendampingi anak-anak ini. Sebetulnya utamanya adalah jari matikanya, tapi kami punya ide untuk digabungkan sekalian supaya mendapatkan berkah dari Allah ya. Bagaimanapun kalau kita membaca Al-Quran itu kan satu huruf itu pahalanya 10 kali kebaikan ya itu. Jadi lewat tahfidz ini. Meskipun sebetulnya apa idealnya itu kalau tahfidz itu tiap hari itu harus dibina di murojaah. Ini kan hanya waktunya seminggu 2 kali ya. Itu pun kalau tahfidz kami targetnya hanya 15 menit. Jadi nanti pembelajarannya itu 1 jam untuk jari matikanya, kemudian 15 menit untuk tahfidznya. Kemudian metode yang kami luncurkan untuk tahfidznya itu nanti dengan talqin ya atau talaki. Jadi nanti saya membaca, pengajarnya itu membacakan kepada anak-anak, anak-anak menirukan. Itu satu ayat minimal harus diulang 10 kali supaya lekat ke anak-anak dan harus fokus. Jadi 10 kali misalkan seperti surat An-Naba. Nanti programnya itu ibu-ibu programnya yang kami rancang sesuai silabus itu nanti kami me, apa, memberikan kepada siswa mulai urutan ayat pertama dalam juz amma ya. Jadi pertama itu surat An-Naba dulu. Memang panjang sih surat An-Naba itu ada 40 ayat. Tapi dengan adanya itu mungkin pertama kali anak-anak merasa kesulitan. Tapi lama-lama nanti bisa insya Allah dimudahkan oleh Allah. Yang penting kita berdoa untuk mereka mudah-mudahan bisa mencapai target yang maksimal ya. Termasuk juga jari matikanya itu. Nah, oleh sebab itu karena dua latar belakang ini saya mencari-cari gimana ya cara untuk memantapkan anak-anak dalam proses berhitung dasarnya itu. Ternyata metode yang mengasihkan adalah yang saya pilih adalah metode jari matika. Nah, kemudian saya kebetulan sudah lama bergabung dengan lembaga Ayo Cerdas Indonesia ya, yang pusatnya di Sidoarjo. Nah, mereka mengharapkan
agar di Jember ini ada cabangnya ya. Karena masih belum ada. Jadi ini masih merintis di Jember ini sehingga saya eh, diberi amanah oleh mereka untuk membuka cabang di Jember. Nah, akhirnya saya sepakat dengan suami, oke lah kita buka mitra di sini di Jember ini. Jadi ini rintisan, ibu-ibu rintisan. Jadi mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah ya untuk merintis ini. Kemudian karena saya bermitra di Ayo Cerdas Indonesia, sehingga dalam hal teknis maupun dalam apa administrasi itu masih dipantau oleh ACI. Jadi segala istilahnya ACI ya, Ayo Cerdas Indonesia. Jadi segalanya itu ditentukan oleh ACI. Dalam metode teknik mengajarnya juga demikian. Jadi seragam seluruh Indonesia, mitra-mitra itu seragam dalam mengajarnya. Juga silabusnya sudah ditentukan sana. Administrasinya termasuk juga mohon maaf biaya ya. Jadi biaya biaya lesnya itu juga ditentukan oleh sana. Jadi ini saya membuka ya. Jadi untuk biaya itu yang ditetapkan oleh pusat itu minimal itu 150.000. Jadi saya ambil yang minimal. Maksimal tidak terbatas seperti kalau di daerah Jakarta, di Jakarta itu malah ada yang 300 ya. Dengan durasi yang sama, harus sama. Jadi 1 minggu harus 2 kali, kemudian lama waktunya harus 1 jam itu. Dan 1 kali pembelajaran tidak boleh melebihi 8 orang, maksimal 8 siswa. Tidak boleh melebihi. Jadi itu. Kalau misalkan seperti yang sudah mendaftar, nggih, ibu-ibu, itu untuk hari Rabu dan Kamis itu kan hanya 2 siswa, nggih. Nah, kalau 2 siswa itu hanya 30 menit ya. Jadi 60 menit 30 itu menit. untuk 8 orang. Ya. Kalau 1 orang, 2 orang tuh sekitar 30 menit gitu. Jadi tidak sampai 1 jam. Jadi yang memilih hari Rabu Kamis kan masih 2 orang tuh. Nanti 30 menit pembelajarannya. Itu sudah enak, sudah banyak anunya ya, apa latihan Privat itu, soalnya. Bu. Dalam nggih privat sama dengan Privat. 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 Nggih, jadi itu seperti itu ya. Jadi itu mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke silabusnya. Ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke. Oke. Sekarang saya sharekan silabusnya. Bismillah. Kelihatan nggih, Bu? Sudah kelihatan nggih? Kelihatan, Bu. Nggih, nggih. Nah, ini nanti saya sudah menyusun silabusnya, jari matika dan tahfidnya ya. Tapi ini target maksimal, ibu-ibu ya. Jadi kemampuan siswa itu nanti nggak sama dalam perjalanannya ya. Kenapa? Karena dalam satu kelas ada misalkan jari matika. Dalam satu kelas ada yang kelas 4, ada. Ada yang TKB bahkan ya. Kemudian ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, bahkan ada yang kelas 6. Nah, ini sudah kan sudah tidak sama. Jadi pengetahuan prasyaratnya sudah tidak sama kan. Seperti kelas 4 kelas sampai kelas 6, 4, 5, 6 itu sudah apa terbentuk di bayangannya itu sudah terampil ya. Misalkan 2 tambah 3 tanpa tangan mereka bisa insya Allah ya. Lain dengan yang TKB. Jadi nanti tidak sama. Jadi kita selaku orang tua hanya bisa apa memotivasi. Jadi jangan jangan apa? Jangan apa menjudgment anak, kowe kok gak iso no ndak ya. Jadi nanti belajar nanti maksimal itu kami mentargetkan maksimal itu satu level itu nanti 16 kali tatap muka. 2 bulan ya. 1 bulan kan 8 kali tatap muka, 8 kali pertemuan. Nanti 2 bulan itu sudah bisa naik ke level 2 ya. Tapi tidak menutup kemungkinan misalkan molor nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting anak itu terampil dalam menggunakan jarinya itu ya. Nah sekarang ini untuk jari matika, sekilas info untuk jari matika. Bentar ya.
Kelihatan nggih? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, jadi jari matika ini adalah metode berhitung cepat ya, cepat, tepat dan akurat. Dengan menggunakan apa? Menggunakan jari tangan. Sehingga nanti harapannya ibu-ibu ya, nanti insya Allah akan ada PR ya atau tugas di rumah. Jadi tugasnya berkutat di buku itu kan buku level 1 sudah diterima nggih. Di sana kan banyak latihan soal, nanti ada tugas. Jenengan kalau mendampingi siswa, mendampingi putra-putrinya itu diupayakan nggak usah mikir pakai bayangan, harus pakai tangan. Jadi targetnya harus pakai tangan, terampil pakai tangan. Meskipun kalau misalkan awal-awal itu mungkin gampang kalau level 1 masih 3 tambah 4 tambah 6 gitu. Kalau anak kelas 5 kelas 6 itu mungkin sudah dilalap ya tanpa tangan, tapi tetap kita mengarahkan dengan tangan. Kemudian faktor kecepatannya juga jenengan pantau kalau di rumah nggih, kalau ngerjakan PR ya. Itu kalau bisa pakai stopwatch ibu-ibu ya, pakai itu, pakai apa? HP, kan ada stopwatchnya itu. Ya, jadi itu. Jadi sebagai alat bantu itu menggunakan jari tangan sehingga aktivitas berhitung menjadi lebih mudah, cepat dan menyenangkan ya. Jadi perhitungan dengan metode ini meliputi perhitungan operasi dasar yang dasar ya. Jadi antara lain kuta Bali, kurang, tambah, bagi, kali, disingkat kuta Bali ya. Jadi ini dari angka satuan hingga angka puluhan ribu. Nanti pada level yang tinggi itu nanti bisa menghitung puluhan ribu. Nah, metode jari matika ini mengembangkan suatu keterampilan untuk menggunakan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor ya. Jadi psikomotorik itu ini pakai gerakan tangan tadi. Karena berhubungan dengan kinerja otak dan gerakan tangan. Selain itu mengajarkan untuk bereaksi dengan cepat dan tepat terhadap masalah matematis dalam operasi aritmatika. Oke. Kemudian untuk keunggulannya otomatis banyak sih keunggulannya ya. Di antaranya adalah dan nah, alatnya selalu tersedia dan tidak perlu beli ya, ibu-ibu, nggak perlu menggunakan kalkulator ya, karena lekat di badan kita ya, dengan tangan. Kemudian alatnya tidak akan pernah ketinggalan atau disita saat ujian ya. Kemudian tidak memberatkan memori otak dengan bayangan. Jadi nggak perlu mikiran. Yang penting ini ketampilan tangan. Kemudian menyenangkan dan juga mudah insya Allah ya, insya Allah itu. Kemudian tahapan belajar. Untuk tahapan belajar di jari matika ini nanti ada tiga tingkat ya, ada tiga tingkat. Yang pertama tingkat basic. Nah, tingkat basic ini nanti ada 4 level ya. Kemudian ada tingkat intermediate ya. Kemudian terakhir tingkat mahir. Masing-masing tingkat ini ada 4 level, sehingga kalau di total levelnya ada 12 nanti. Satu level itu targetnya 16 kali tatap muka. Jadi 2 bulan naik level, 2 bulan naik level. Sehingga kalau di total, insya Allah kalau sampai tingkat mahir itu sampai sekitar 2 tahun. 2 tahun ya, 12 ya, 12 level. Satu level itu 2 bulan ya, sekitar 2 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang sudah terampil sebelum tingkat mahir itu bisa nanti apa tidak mengikuti anu lagi. Yang penting tingkat dasarnya ini dimantapkan. Ibu-ibu mungkin apa anak sudah merasa jenuh atau bagaimana, tidak apa-apa. Misalkan apa tidak melanjutkan nggak apa-apa ya. Jadi insya Allah nanti masing-masing level nanti insya Allah ada sertifikatnya juga. Jadi level 1 lulus gitu. Nanti level 2 naik lagi gitu ya. Sampai nanti 12 level. Ini. Kemudian sasaran untuk level 1 ini nanti level 1 ini level yang mudah bagi siswa yang sudah kelas 3 4 5 6 ya. Karena ini hanya penjumlahan dan pengurangan satuan atau jurusnya. Jadi di dalam jari matika itu ada jurus-jurus, ndak apa bukan hanya silat yang ada jurusnya ya, tapi bukan hanya bela diri, tapi jari matika juga ada jurus-jurusnya. Jadi untuk level 1 itu ada 2 jurus, jurus zero sederhana dan jurus zero istimewa ya.
Jurus sederhana dan zero istimewa ini sudah yang dari SMP 1 Ramli Puji, Bu Hoir, Bu Elisa ini sudah tahu jurusnya ini. Ini masih jurus dasar. Mbak Hoir sama Bu Elisa. Ini Iya, masih jurus iya dasar Bu. ya, yang saya Yang penting ajarkan nggak di sekolah. bingung, Bu. Kanan kirinya puluhan dan satuan. Kadang Iya, masih bingung satuan puluhan. Harap iya. maklum. Jadi itu ya. Jadi ini nanti. Nanti saya anukan apa? Saya share di grup ya. Filenya nanti file PDF. Nanti jenengan bisa belajar juga dengan di filenya itu jenengan klik sudah. Jurus sederhana bagaimana jenengan klik nanti di sana akan terhubung di link YouTube-nya ya. Jadi ini merupakan silabus interaktif. Tapi saya mohon ini khusus untuk intern, nggih. Jangan disebar pada Iya grup Bu. yang lain untuk orang tua aja untuk mendampingi putranya. Jadi kalau jenengan jenengan kan tidak ikut les, yang les putranya, tapi harus bisa mendampingi. Harapan saya seperti itu. Sehingga siswa itu nyambung dari sini dapat nanti di rumah kalau ngerjakan PR misalkan tanya, "Ma, ini gimana?" Kita bisa menjelaskan gitu. Nanti tinggal diklik aja icon dari apa? Dari YouTube ini. Oh, jurus sederhana ya apa caranya? Jenengan klik nanti jenengan bisa belajar juga ya. Di sana nanti akan dijelaskan. Cuma ini sebetulnya linknya itu diprotek dengan pihak AJI. Artinya hanya pihak intern aja digunakan untuk intern. Jadi yang di luar itu tidak diperkenankan ya. Jadi saya mohon untuk filenya tidak disebar nggih. Untuk kita. Iya Bu. Bonus. Nggih. Kemudian ada jurus zero istimewa. Nanti ada perbedaannya. Ini untuk level 1 ya. Nah, di buku level 1 itu ada 50 halaman. Jadi nanti saya bagi 50 dibagi 12 ya kan 12 kok 12 dibagi 16. Jadi nanti satu kali pertemuan targetnya itu siswa harus mengerjakan soal-soal sampai 3 lembar atau 3 halaman tuh di setengah jam itu sudah tuh itu. Jadi yang penting tuh bisa senam jari-jarinya tuh lemes ya untuk yang pertama. Jadi targetnya nanti 3 sampai 4 halaman. 4 lembar ya. 3 sampai 4 lembar. Kalau ndak nututi nanti bisa dibuat PR. Paling PR-nya cuma 2 kotak gitu aja. Nah, nanti sebagai reward untuk siswa yang bisa mengerjakan cepat nanti saya dampingi dengan stopwatch. Jadi masing-masing siswa itu saya sudah menyediakan stopwatch untuk masing-masing siswa. Nanti anak-anak saya suruh kalau sudah selesai mengerjakan dimatikan nanti akan saya catat berapa detik mereka bisa menyelesaikan soal dari kolom-kolom yang ada. Itu kan berupa kotak-kotak nih. Sudah dilihat nih bukunya? Nggih Bu, dulu. Nah, nah, itu berapa kotak? Nanti satu kotak itu berapa detik mereka. Nanti saya catat. Nah, ada rewardnya. Rewardnya adalah reward bintang. Jadi nanti ada pemberian bintang ya dari saya. Saya tempelkan. Nanti jenengan bisa mantau oleh bintang piro putrane gitu ya. Kalau dapat 100 itu dapat bintang lagi. Tidak ada salahnya itu dapat bintang. Kecepatan juga dapat bintang nanti ya. Nah, bintang-bintang itu rencana saya nanti biar anak-anak tambah semangat itu nanti akan saya sediakan alat-alat tulis ya. Jadi nanti kalau bintangnya bisa mengumpulkan bintang 20 nanti bisa ditukar dengan saya sediakan nanti entah itu pensil apa apa setip gitu biar anak-anak biar semangat. Iya, aku oleh Semangat, setip gitu. semangat. Jadi kalau 10 bintang nanti dapat pensil apa-apa nanti saya sediakan di rumah nanti untuk anak-anak. Jadi itu. Kemudian level 2. Nah, level 2 ini penjumlahan dan pengurangan satuan. Jadi masih satuan, ya. Masih satuan, tapi jurusnya sudah meningkat. Ada jurus 1, ada jurus 2, ya. Lebih asik lagi. Terus, kemudian level 3 penjumlahan dan pengurangan satuan lagi jurus 3 dan jurus 4, ya. Terus terakhir level 4 ini jurus 5 dan jurus 6. Nah, level 1 sampai level 4 inilah yang harus dikuasai dengan baik. Usahakan anak-anak sudah otomatis. Ini sudah cepat dalam menggunakan tangan. Sehingga jenengan bisa pernah pernah melihat yang di TikTok ya, anak yang lomba itu kan cepat itu. Itu sudah level 6 sudah menguasai dengan baik, sudah mahir. Ya, level 6-nya itu. Jurus 5 ya, jurus 5 sampai jurus 6-nya sudah mahir. Kalau ini sudah mahir, insya Allah nanti untuk tingkat berikutnya intermediate
untuk level 5, 6, 7, 8 sampai 12 insya Allah itu sebagai bekal. Insya Allah nanti bisa mereka. Sampai jurus level 1 sampai level 4 itu adalah tingkat basic atau dasar ya. Kemudian nanti ada level 5. Level 5 itu mulai tingkat menengah ya. Kalau tadi tingkat dasar, sekarang tingkat menengah. Nah, yang dibahas adalah perkalian satuan, puluhan, penjumlahan ratusan. Ini kurang san. Perkalian satuan, puluhan, dan penjumlahan ratusan. Jadi mulai perkalian sudah ya, perkalian, kemudian penjumlahan ratusan. Nah, ini nanti jenengan bisa belajar di sini perkalian 9 itu apa, bagaimana. Asik, perkalian 9 itu sangat mudah. 1 detik itu bisa anak menjawab ya. Pakai jari itu ya. Perkalian 5, perkalian 6, 7, 8. Jadi di sini bisa dipelajari. Kemudian level 6, perkalian ratusan, pembagian puluhan, dan satuan. Lanjut level 7, perkalian pembagian ratusan. Level 8, perkalian pembagian ratusan. Kemudian soal kuadrat dan akar kuadrat ya. Akar kuadrat ini juga ada trik singkat juga. Kemudian level 9, perkalian pembagian hingga akar ribuan. Terus sampai level 10, perkalian pembagian hingga angka ribuan. Level 11, penjumlahan hingga ratusan ribu kali bagi hingga ribuan. Kemudian level terakhir, penjumlahan hingga ratusan ribu kali bagi hingga ribuan. Jadi dimantapkan di sini nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Oke. Nah, ini tentang silabusnya ya. Kemudian saran untuk para orang tua ya, bersabar dan terus memberi dukungan pada putra-putrinya. Karena apa? Setiap anak itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda ya. Jangan memaksakan anak untuk langsung mahir, oke? Jadi di anak jadi apa? Dibarengi gitu aja. Jadi jangan sampai memarahi anak atau bahkan memukul karena ndak bisa, ya ndak bisa-bisa. Kita harus telaten, nggih. Insya Allah nanti saya telateni juga. Jadi kita imbang, nggih, sama-sama kerjasama supaya lebih optimal hasilnya. Kemudian beri dukungan dan motivasi terus-menerus agar anak tidak mudah menyerah. Ya. Kemudian mohon menyediakan stopwatch untuk mengukur kecepatan berhitung saat berlatih soal-soal. Jadi diberi waktunya itu bagaimana ya, berapa lama mereka bisa mengerjakan ini. Nanti mungkin pertama yang TKB itu masih lama, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus nanti makin lama nanti makin mahir, insya Allah. Okay. Nah itu tentang jari matika. Sekarang tahfidnya ya. Ibu-ibu, untuk tahfidnya ini kan idealnya itu tiap hari sebetulnya ya. Seperti anak-anak kalau ke TPA kan tiap hari. Ini hanya seminggu 2 kali, itu pun hanya 15 menit nggih, waktu belajarnya. Jadi nanti kalau di tempat belajar di sini, di lesnya itu saya hanya menambah hafalan ya dengan mentalkin. Nanti mengulang-ulangnya, nanti PR orang tua. Mungkin bisa dibuat jadwal salat maghrib bersama gitu, salat maghrib bersama. Nah, sambil menunggu salat isya kan itu waktunya hanya 1 jam gitu. Itu bisa putrinya disuruh untuk tadi gimana apa yang dihafalkan jenang nyimak aja di Al-Qur'an. Syukur-syukur harapan saya ibunya juga menghafal juga. Menghafal juga ibunya sehingga bareng-bareng dengan putrinya ya. Misalkan jangan bersedih kalau yo apa yo gak apal-apal ndak apa-apa, gak apal-apal ndak apa-apa. Ingat, ada pahala dari Allah ya. Jadi itu insya Allah ya. Nah, kemudian untuk infonya, ih, tuh, sebentar ya. Infonya, info-info. Bentar, nggak keluar ini. Ya, kamu. Mohon maaf ini kok. Nggak keluar tulisannya ya? Ada tulisannya? Kosong Bu Lutfi. Kosong ya. Kali ini sudah saya isi tulisannya. Oh ini. Ish. Mungkin jaringan mungkin ini biasanya kadang gitu. Oke, sekilas info saya bacakan aja nanti ada nanti di silabusnya nggih. Jadi tahfidz jari matika ini adalah program bonus ya, sesuai dengan di brosurnya itu hanya bonus ya. Sebetulnya itu nggak ada, itu dari kami bonus yang bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan dan kedekatan anak terhadap Al-Quran sejak usia dini. Jadi supaya dekat dengan Al-Quran ya.
Tidak melulu hanya apa daripada diperdengarkan musik lebih baik Al-Qur'annya ya. Kemudian Masya Allah ini hampir habis waktunya. Kemudian tahapan belajarnya itu nanti yang pertama nanti tilawah. Jadi guru akan memperdengarkan ayat yang akan dihafalkan, kemudian siswa mengikuti ya. Diulang sampai 10 kali, nanti ditambah lagi. Targetnya nanti satu kali pertemuan nanti 2 sampai 3 ayat ya. Nanti saya lihat aja perkembangannya bagaimana nanti sesuai dengan kemampuan. Cuma nanti target maksimalnya untuk level 1 itu ditargetkan maksimal sudah hafal surat An-Naba 40 ayat ya untuk level 1. Tapi kalau itu maksimal, kalau misalkan kurang dari itu enggak masalah, itu maksimal aja ya. Jadi itu. Kemudian untuk level 2 itu surat An-Nazi'at ya. Jadi siswa lulus level 2 juga hafal surat An-Nazi'at. Level 3 surat Abasa dan At-Takwir. Kemudian level 4 Al-Infitor dan Al-Mutaffifin. Kemudian level 5 itu Al-Insyiqaq. Kemudian Al-Buruj dan At-Tariq ya. Level 6 nanti Al-A'la dan Al-Ghashiyah dan Al-Fajr. Insya Allah. Tapi sepertinya ini berat. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya. Kemudian level 7 Al-Balad, Asyams, dan Al-Lail. Level 8 Ad-Duha dan Al-Insyirah. Level 9 Al-Alaq, Al-Qadar, dan Al-Bayyinah. Kemudian level 10 ini ada Az-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, dan Al-Asr. Kemudian level 11 itu ada Al-Humazah, Al-Fil, apa lagi? Al-Quraisy ya, Al-Maun, Al-Kautsar, kemudian Al-Kafirun, An-Nasr dan Al-Lahab. Baru level 12 Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dan juga surat Al-Fatihah. Mungkin panjenengan bertanya, ini kok dari yang sulit dulu enggak apa-apa, biar anak-anak tahu urutannya ya. Kalau di TPA biasanya kan dari surat-surat pendek sehingga anak-anak apa urutannya enggak mengetahui ya. Kalau ini dari Anaba semua. Tuh, itu yang bisa saya sampaikan tentang silabus dari tahfidnya. Tuh, Ibu-ibu. Ada pertanyaan mungkin? Enggak? Ini saya stop share ya. Ada. Mungkin ada pertanyaan? Buatan nggih? Sudah jelas, Bu, Sudah jelas. pemaparannya. Nggih, Nggih. sampun. Iya. Nanti kita lanjutkan. Insya Allah nanti pertemuannya mulai Senin Selasa ya, mulai hari Senin depan ini ya. Kemudian waktu durasinya 1 jam 15 menit. Jam 4 kurang seperempat itu sudah dimulai. Oke. Insya Allah sudah saya mulai. Sehingga diupayakan jenengan bisa mengantarkan putrinya atau putranya sebelum jam 4 kurang seperempat. Oke. Sudah sampai di sini. Jadi tetap saya mulai meskipun misalkan ada yang terlambat nanti bisa nyusul. Oke. Langsung saya mulai aja. Soalnya apa waktunya sangat mepet. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada masukan, saran mungkin? Button nggih? Ya sudah. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu-ibu. Mudah-mudahan kita bisa membersamai putra-putri kita sehingga mereka bisa menjadi anak yang cerdas, yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita tutup dengan doa. Nanti misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan di grup, nggih. Kita tutup dengan doa. Monggo kita berdoa bersama-sama dulu. Selesai. Terima kasih Ibu-Ibu atas kehadirannya. Saya ucapkan selamat istirahat. Monggo, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.